perceraian ada aktor, suaminya aktor, istrinya aktris, dua-duanya sama-sama pemain film, pemain sinetron, bercerai. Inisial R. Lalu ada suaminya aktor, istrinya penyanyi, bercerai 2023, selebritis sangat terkenal, terutama yang perempuan penyanyi. Perceraian di penghujung tahun, istrinya artis multitalenta, suaminya dari kalangan bukan selebritis karena perselingkuhan. Dengan penerawangannya, pria kelahiran 13 Oktober 1989 tersebut pun mencoba memberikan petunjuknya siapa selebriti dan aktor dengan inisial yang dimaksud. Meski demikian, sejumlah selebriti tanah air tetap berharap tahun 2023 ini menjadi tahun yang luar biasa dan dijauhkan dari segala hal yang buruk, mulai dari karir hingga permasalahan rumah tangga. Gue tuh setiap tahun kalau ditanya resolusi, gue tuh gak tahu karena gue tuh segala macam itu dilakukan ya udah ngalir seperti air begitu saja. Tapi yang jelas berharap, berdoa mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja untuk saya pribadi, untuk keluarga, karir, keharmonisan keluarga, dan juga yang penting untuk Indonesia semuanya harus aman, sentosa, tidak ada bencana alam lagi. Suasana politik mungkin akan memanas, tapi mudah-mudahan semuanya bisa ditangani dengan kepala dingin. Mudah-mudahan semuanya aman-aman saja. Sebelumnya kita mau ngucapin Happy New Year yang 2023 semuanya. Semoga di tahun 2023 kita semakin berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. dan tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2022 sebelumnya. Dan mungkin 2023 mungkin kedepannya ingin lebih sukses lagi dan membahagiakan orang tua dan orang sekitar kita. 2023 hal yang ingin Randa capai yang pasti Randa akan perbanyak karya. Karya itu baik itu karya dalam nyanyi atau musik ataupun karya sebagai entertainer. Yang pasti fokus Randa di 2023 cuma itu. Jadi fokus Randa nggak pengen punya ini, punya itu, punya apa segala macam. Randa cuma pengen perbanyak karya, juga tadi memperbaiki karir juga kan, karya Randa baik di musik, nyanyi ataupun di entertainer itu. Berbicara tentang kasus perceraian yang akan terjadi di tahun 2023, sepertinya juga kasus perceraian para artis tanah air tidak pernah sepi dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui di tahun 2022, sejumlah artis tanah air telah dikabarkan berpisah. Pernikahan artis tak selamanya berujung pada happy ending. Nyatanya ada beberapa perceraian artis yang menghebohkan di sepanjang tahun 2022. Bukan sekedar berpisah, perceraian para artis ini bahkan berbuntut masalah panjang pada keluarga mereka. Permasalahannya private, ya konfidensial. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan di-appreciate hal-halnya yang mereka mau simpan untuk pribadinya mereka masing-masing. Jadi itu tolong dihargai. Setelah olah ramelan pada 1 Agustus 2022, Dewi Persik juga telah berpisah dengan Angga Wijaya. Diketahui Dewi Persik dan Angga Wijaya menikah di Jember pada 2017 silam. Sudah 3 kali menikah, tak disangka Dewi Persik kembali digugat cerai suami. Orang-orang yang sengaja memanfaatkan saya, aku dijauhkan dari orang-orang yang menipu saya. Aku dijauhkan dari orang-orang yang gak tulus sama saya. Whatever orang mau bicara apa tentang saya, karena mereka gak tahu apa yang terjadi. Gitu. Yang penting aku gak macem-macem, aku gak main selingkuh, aku gak neko-neko. Udah. Jadi kalau misalkan dibilang bagaimana perasaannya perempuan pasti satu kecewa ya, karena nggak kepengen rumah tangganya itu hancur. Tapi kalau misalkan aku mendapatkan laki-laki yang membohongi aku, untuk apa bersama?
Perceraian artis yang menghebohkan di sepanjang tahun 2022 salah satunya Natalie Holscher dan Sule. Kabar perceraian mereka sangat mengejutkan publik, pasalnya rumah tangga mereka selalu harmonis. Ditambah lagi sebelum Natalie Holscher menggugat cerai Sule, terjadi juga perselisihan di antara dirinya dengan anak sambungnya yaitu Putri Delina. Natalie Holscher dan Sule telah resmi bercerai pada 10 Agustus 2022 setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cikarang. Dari pernikahan itu mereka telah dikaruniai satu orang anak yakni Azam Adriansyah Sutisna. Hingga saat ini Natalie telah dikabarkan dekat dengan seorang pria bernama Faris. Dari mediasi kita udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Pertimbangan pisahnya mungkin karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mediasinya ya kita udah pisah gitu. Saya belum bisa komen dulu ya, takutnya salah. Ya. Tapi itu buat apa kan? Ya nanti pokoknya kalian nonton lah ya. Pokoknya kalian nanti lihat pasti ada sesuatu hal yang ya Allah apa ya? Yang sudah membuka hati. Komen. Kalau untuk itu no komen. Aku sudah pisah. Aku sudah nggak ada lagi hubungannya. Ya. Di samping Natalie, pasangan Roro Fitria dan Andre Irawan telah berpisah di tahun 2022. Roro mengaku tak kuat bertahan lantaran merasa trauma dengan sikap sang suami hingga pada akhirnya melayangkan gugatan cerai pada 14 September 2022. Wanita bernama asli Raden Roro Fitria Nur Utami itu mengaku mendapat banyak perlakuan tak senonoh hingga kekerasan dalam rumah tangga. Gini, namanya saya seorang laki-laki yang memang saya Allah kasih tanggung jawab memiliki anak, walaupun dari beberapa kan, tapi semuanya itu kan tanggung jawab saya sampai di akhirat. Ya saya berharap juga samanya, kalaupun emang masih bisa diperbaiki, kita ayo bicara untuk lebih baiknya seperti apa. Ya saya pasti lebih pengennya ya kita baik dengan cara baik. Tapi kalau emang udah nggak bisa, kita rujuk ya udah, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah. Karena saya bilang, Mas Andri udah cukup tua ya, dengan kronologi kawin cerai, kita bisa melihat, mendengarkan yang bersangkutan tidak yakin atas jawabannya untuk berapa kali dia kawin cerai. Setelah Roro, kisah rumah tangga Dena Devanka dan Jonathan Frizzy yang sudah dirajut selama 10 tahun resmi berakhir setelah putusan cerai diketok palu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 17 Februari 2022 lalu. Dena pun mengaku puas dengan putusan pengadilan karena sesuai dengan tuntutannya. Bahkan hak asuh terhadap anak-anaknya bersama Jonathan sendiri dimenangkan oleh Dena. Sementara Ijong alias Jonathan Frizzy putuskan ajukan banding karena keberatan dengan kewajiban biaya anak 30 juta per bulan. Itu sesuai dengan tuntutan kita ya Mas ya. Seorang ibu mana sih yang mau dipisahkan oleh anak-anaknya gitu. Dan kalian tahulah kedekatan saya sama anak-anak tuh luar biasa. Itu aja sih. Jadi saya nggak mau dipisahkan aja sama anak-anak. Dan alhamdulillahnya ya dikabulkan oleh majelis hakim. Itu aja.